Jadah alias gemblong deso. Haha. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rois Jenengku. Di video kali ini saya akan memberitahu membagi resep membuat jadah, kalau bilang orang dulu ya, jadah alias ketan yang dikasih kelapa itu loh. Di sini ini caranya beda ya, dikarenakan kami adalah TKW, tidak ada pohon kelapa yang tak ada mungkin di mana ya. Jadi yang bikin simpel-simpelnya aja. Kalau di desa kan bisa pakai kelapa, parutan kelapa. Nah di sini saya menggunakan parutan kelapa yang sudah kering ya. Ini beli 50 nt ya, yang sudah kering. Terus kita kasih santan kara ini. Nah kita mau bikin jadah ya. Kita ini ketannya sudah aku tuang di sini, kita rendam ya. Oke, ikuti cara bikin jadah ala desa yang serba terbatas bahannya ya, menggunakan. Oke teman-teman, hal pertama yang harus kita langkah yaitu mencuci ketan ya. Mencuci ketan, mususi kalau bilang orang Jawa, kita mususi dengan bersih. Kemudian kita rendam 1 atau sampai 2 jam ya teman-teman. Lebih bagus kalau direndam semakin lama lebih bagus ya. Buktinya saya itu dari jam 10:30 saya angkat sampai jam 5 dikarenakan saya sibuk. Alhamdulillah justru malah bagus ya teman-teman ya. Jadi kita rendam dulu, nggak keras gitu ya, juga nggak kelemesan. Jadi ntar cara ngaronnya kita lihatin ntar caranya juga ya. Jangan lupa ya teman-teman ditutup biar nggak kemasukan coro atau apapun itu. Oke, kita tunggu. Nah setelah kita rendam, sudah kita tiriskan, kita siapkan yaitu dandang buat mengukusnya ya teman-teman. Nah, kita siapkan dandang buat mengukusnya, itu sudah saya tiriskan kan. Kalau bilang orang Jawa ditos, kita kasih air dulu setengah jari ya teman-teman. Kalau aku setengah jari ya, dikira-kira jangan gosong dan jangan sampai kelelep gitu loh. Ntar kita kalau sudah umep, baru kita masukin, kita cuci itunya, sarangannya, kemudian kita taruh, kita tutup, kita tunggu sampai mengebul berasap. Jangan langsung itu ya ketannya, kita tunggu dulu. Nah itu sudah umep tuh, sudah mengebul, baru kita masukkan ketannya ya teman-teman. Jadi harus kita tunggu dulu mengebul sampai umep gitu, mengebul. Nah terus kita taruh ketannya, kita tutup, jangan lupa diorek-orek. Tutup mani karena tadi belum diorek. Nah sekarang kita siapkan campurannya yaitu kelapa kering, parutan kelapa kering ya teman-teman. Tuh saya belinya 50 nt teman-teman. Kita taruhkan, kalau aku separuh lebih ya, itu nggak aku semuain karena cita-citaku mau buat bikin dadar gulung juga enten. Itu juga sudah cukup gurih ya teman-teman ya. Kira-kira separuh lebih lah, kita sisain sedikit, separuh lebih. Jangan lupa kita bungkus lagi, tutup rapat lagi ya. Gitu.
kita taruhin dalam kulkas sambil kita menunggu ketannya itu akas. Kita siapin dulu campurannya biar cepet ya teman-teman. Dan itu adalah saya memakaikan santan kara ya teman-teman. Itu santan kara yang bukan terlalu mini, sedangan, yang harganya 35 NT. Kan ada yang harganya 10 NT, itu yang saya beli yang harga 50 NT 35 NT. Kenapa harus dikasih kara juga? Biarkan gurih, biar nambah gurih, enak gitu. Kita kasih santan karanya, aku kasih separuh lebih ya, separuh lebih sedikit lah, masih aku sisain juga. Sebenarnya untuk semuanya malah justru lebih enak ya, lebih gurih, karena kan aku mau bikin bubur gulung. Nah, ya teman-teman, sekarang kita buka. Sepertinya sudah mengekal, sudah akas. Kalau bilang orang Jawa itu keras-keras gimana gitu loh. Karena kita ngukusnya itu kan setelah kita rendam, kita nggak pakai air ya, kita matiin dulu kompornya, lalu kita angkat. Nah sekarang kita centongin ketannya ke dalam wadah yang bersih ya teman-teman. Kita centongin sampai habis. Jangan lupa hati-hati ya teman-teman, karena itu panas. Hati-hati, jangan sambil ngelamun, harus ekstra hati-hati karena semuanya serba panas ya. Ntar melocot kalau enggak hati-hati teman-teman. Iya, harus dengan happy aja, jangan sambil ngelamun. Di sana senang, di sini senang, di sama-sama hatiku senang. Di sini ketan, di sana ketan, di mana-mana ada ketan. Tra la 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 tri. Nggak terasa kan sudah rampung ya teman-teman. Iya kayak gitu. Jangan lupa kalau sudah rampung kayak gini, itu apa namanya, dandangnya dikasih air, ditaruhin. Nah ini dia penampilan. Sudah kita taruhkan ke wadahnya ya teman-teman. Kita taruh ke wadah, kita bersih, kita siap. Nah sebelum kita itu ya, kita juga harus siap itu kukusan dikukus itu biar panas, biar cepat. Kita taruhin garam ya teman-teman, garam sesuai rasa, sesuai selera. Sekarang kira-kira penting nggak keasinan, terus kita campurin itu ampasnya. Dulu ya. Nah sekarang kita itu mengaron ya, mengaron itu kita kasih air panas dulu 1 gelas ya teman-teman. Ini aku 1 gelas 1 kilo, aku kasih 1 gelas ya. Jadi kita aduk-aduk sampai rata. Jadi waktu kita mengukusnya itu jangan kita kasih air ya, begitu kita rendam kemudian kita tiriskan, kita toast. Sudah toast itu kita barusan masukin, itu sudah mendidih kita masukin ke dalam kukusan. Jangan dikasih air sama sekali ya teman-teman. Jadi kita ngaruhnya itu sesudah ketan itu mengekal udah keras gitu.
kita karoni, kita ambilin, terus kita karonin ke tempat wadah yang berbeda tuh. Terus kita kasih garam juga ya itu teman-teman. Nah, jangan lupa garam sesuai dengan selera, itu juga bisa dicicip kok teman-teman. Kalau sudah merasa asin ya udah, asal jangan kasinan ya, karena kasinan gak enak gitu. Ini hasilnya benar-benar mantap. Kita campur jadi satu, semuanya itu tadi parutan kelapa keringnya sama santan kara ya teman-teman, sama garam. Kita aduk-aduk sampai merata, diaduk-aduk ketanya, diaduk-aduk ketanya, diaduk-aduk, diulen-ulen ketanya, diulen-ulen. Harus rata ya teman-teman, ntar kalau nggak rata itu asinnya ntar jeblok-jeblok ya. Jadi kita karon, kalau bilang orang Jawa itu kita karon, kalau bahasa Indonesianya gak tahu saya bahasa Indonesianya apa. Pokoknya kalau aku bilang tak karoni. Jadi ada kan yang ngaroni itu waktu di dandang, kalau nggak ada ya enggak. Nah, itu nggak apa-apa, kita uleni sampai benar-benar lemes ya. Kita ulen-uleni sampai benar-benar akas ya teman-teman. Kok akas, sampai benar-benar tercampur kelapa sama ketannya itu ya. Kita tunggu ya, kita cicip dulu, kayaknya masih kurang deh. Nah, kita tambah lagi, jadi harus kalian cicip ya, itu bisa dicicip karena terasa kok mau kurang sama enggaknya, itu terasa, asinnya terasa. Sudah bisa kita cicip. Dikarenakan merendamnya cukup lama, jadi walaupun cuman akas kayak gitu sudah empuk ya, enak. Kita uleni sampai benar-benar merata. Kurang air kita tambah lagi. Satu gelas itu saya semuain ya, itu enggak lemes, enggak juga enggak keras ya, jadi sedengan. Tambah garam lagi karena kurang asin. Rasanya enak banget teman-teman, pagi-pagi buat sarapan digoreng. Tapi kalau aku nggak ini apa namanya, tapi kalau aku nggak suka kalau digoreng, saya sukanya ini aja udah. Udah terulen rata, kita masukin ke dalam kukusan. Itu udah unyuk kukusannya, barusan kita masukin ke dalam kukusan ya teman-teman. Jadi kita sambil nguleni, kita kukusan itu kita taruhkan ke dalam kompor cepet-cepet, kita masukin
setelah umur kita taruhkan ketannya yang sudah kita karang tadi ya teman-teman, yang sudah kita karang menggunakan air panas, dan juga sudah kita campurkan kelapa parutnya, itu tadi kelapa parut kering dan santan karanya. Yuk kita kukus sampai matang ya, kita ratakan dulu, kita ratakan sampai benar-benar rata, jangan dinet-net, jangan padat ya. Kita tutup, kita tunggu deh sampai setengah jam. Nah sekarang udah ada setengah jam ya, sak matangnya lah. Nah, setengah jam dengan api yang kecil ya buat saya. Kita lihat, kemudian kita angkat lagi, kita taruhkan lagi wadah yang tadi ya, tapi wadah tadi udah kita bersihin, udah kita cuci bersih, udah kita lap pakai tisu, dan kita dihalusin. Nah sekarang kita udah centongin semuanya ya, udah jadi di satu wadah ya. Karena kan saya di sini tidak punya tumbuhan, jadinya saya halusin menggunakan botol yang saya bungkus dengan plastik ya. Kita olesin minyak sedikit biar tidak lengket, tapi ini enggak saya olesin minyak. Nah pelan-pelan, dikarenakan ngerendamnya cukup lama ya, jadi enak ya, ini sebentar saja sudah halus ya teman-teman. Nah ini sudah kita tumbuk lampu tadi ya, menggunakan botol. Kita siapkan plastik yang kita olesi sedikit minyak, kita taruh di nampan yang dialasi dengan plastik ya teman-teman. Kita tuangkan, licin kan, licin, terus ntar kita ratakan ya biar cantik. Ini kita ratakan menggunakan centong atau menggunakan plastik ya. Ini hasilnya teman-teman, bagus kan, lembut kan. Kita coba ya, ntar kita coba. Selamat mencoba teman-teman, dijamin mantul. Ini fotonya teman-teman, cantik kan, dari dekat kayak gini bentuknya, halus, lembut. Saya potongin bagi teman-teman ya teman-teman, dibagi untuk teman-teman yang dekat. Esok harinya buat sarapan udah saya goreng. Selamat mencoba.